Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Naomi, orang Yahudi, Israel, tinggal di Moab dan dua anak-anaknya menikah dengan orang Moab. Di saat suami dan dua anaknya meninggal, mereka tinggal bertiga, Naomi, lalu Orpa dan Ruth. Orpa karena tahu bahwa Naomi akan kembali ke tanah Israel, Orpa mengundurkan diri. Karena memang dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi lama, tidak pernah bisa wanita saling menjaga satu sama lain. Harus ada pria yang menjaga mereka. Dan Naomi pun membiarkan Orpa kembali ke tangan keluarganya, biar dilindungi. Bahkan Naomi pun menawarkan hal itu kepada Ruth, namun rupanya Ruth tipe wanita yang tangguh, setia, punya kepercayaan. Ruth dibawa ke tanah asing dan menyembah Yahweh. Dan orang-orang Moab menyembah dewa-dewa. Dan Ruth setia pada kepercayaan yang dipegang oleh Naomi. Dan rupanya kesetiaan itulah yang membawa berkat bagi Ruth dan Naomi. Anda tentu tahu ceritanya berikutnya, bagaimana mereka dilindungi oleh Boas, saudara dari Naomi. Dan Ruth, kalau dilihat dari silsilah, adalah nenek moyang yang kelak melahirkan Mesias. Rupanya Mesias lahir dari keturunan beriman yang kuat, kesetiaan, dan akhirnya membuahkan berkat bagi hidup mereka. Dalam bacaan Injil, Yesus berhadapan dengan orang Farisi. Kita tahu orang Farisi kemarin-kemarin ini sudah dikatakan bahwa orang-orang yang sangat nasionalis, orang-orang yang sangat membuat bait Allah sebagai center, pusat. Orang yang sangat merasa Yahudi sekali. Dan bagi orang Farisi, hukum Taurat itu dipecah-pecah sampai kurang lebih ada 600 aturan. Dan dari 600 itu dipilah-pilah mana yang paling utama, mana yang hebat, dan mana yang biasa-biasa saja. Maka orang itu diukur keimanannya, diukur kesalehannya berdasarkan apa? Berdasarkan ketaatan pada aturan. Jadi kalau orang itu sudah taatnya hebat sekali, dia melakukan kewajiban-kewajiban yang utama, dia itu tingkatannya saleh, dekat dengan Tuhan. Maka tentu agama yang seperti ini yang berdasarkan ketaatan atas hukum bukan menimbulkan hidup beragama yang damai. Tentunya menimbulkan hidup beragama yang serba ketakutan. Anda bayangkan 600 aturan, mana bisa kita apal? Jadi 600 aturan ini kalau salah sedikit membuat mereka merasa pasti dihukum, pasti dibenci oleh Tuhan, pasti ditolak oleh Allah, pasti tidak berkenan pada Tuhan. Sungguh merepotkan. Maka pada saat orang Farisi tanya pada Yesus, apa hukum utama dan terutama? Yesus hanya berkata, dua, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Intinya satu, kasih. Jadi bagi Yesus, ketaatan pada hukum adalah nonsens. Ketaatan pada peribadatan adalah kosong kalau tanpa semangat kasih, tanpa semangat cinta. Hari ini kita memasuki novena. Dan di dalam tema novena ini kita mau belajar
bagaimana kita belajar untuk bertahan di dalam penderitaan. Bertahan dalam rasa sakit. Kesetiaan yang tadi dikatakan di dalam bacaan pertama. Bagaimana Bapak Paus mengingatkan, jangan jadi orang Katolik yang lari dari salib, lari dari penderitaan, lari dari tanggung jawab. Banyak dari kita kenapa hidupnya tidak bahagia? Sudah dia tidak bahagia, dia pun membuat tidak bahagia orang-orang yang ada di sekitar dia. Karena dia lari dari salib, lari dari tanggung jawab. Memang itu tendensi manusia. Memang itu kecenderungan dasariah kita. Kita selalu kalau pada saat menderita ingin secepatnya keluar dari penderitaan. Begitu menyedihkan beberapa saat lalu pada saat badai COVID terjadi. Cukup banyak sekali. Baru tadi siang saya mendengarkan kisah seorang yang kena COVID. Di saat ia kena COVID, dia banyak baca WA. Temannya meninggal, yang ini suaminya baru WA tadi malam sudah dipanggil Tuhan. Makin membuat dia cemas, makin membuat dia ketakutan. Dan apa yang terjadi? Dia ingin cepat disembuhkan. Tetapi karena ketakutan itulah yang membuat dia tidak bisa disembuhkan. Yang membuat dia makin terlilit oleh apa? Oleh penderitaan. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita melarikan diri dari penderitaan, bebas. Anda terlilit oleh penderitaan itu. Maka penderitaan bukan dihadapi dengan melarikan diri. Penderitaan harus dihadapi dengan apa? Dengan penerimaan diri. Inilah kesetiaan. Dan tentunya kesetiaan yang diharapkan harus memakai spiritualitas Injil tadi. Dalam cinta. Bukan dalam kesakitan, bukan dalam kemarahan. Saudaraku, penderitaan itu ditanggung oleh seseorang, ada yang menyucikan, ada penderitaan yang hanya menyakitkan. Kalau penderitaan yang hanya menyakitkan itu selalu diterimanya dengan ngedumel, marah. Kok gue lagi? Kok saya lagi ditugaskan? Kenapa gitu? Bukan dia. Ini penderitaan yang diterima bukan sebagai sebuah berkat, sebagai sebuah kesakitan. Tetapi pada saat penderitaan itu diterima sebagai berkat, maka dia akan merasakan, mengalami kasih sukacita. Jadi bagaimana penderitaan itu dipakai oleh Allah sebagai alat untuk mencintai kita. Memang hal yang aneh ya, hal yang aneh. Kok Allah itu mencintai saya lewat kepahitan, kesakitan. Allah itu aneh. Betul, karena Allah bukan manusia. Bahasa Tuhan bukan bahasa manusia. Bukan Allah yang harus mengerti kita. Kita yang harus mengerti jalan dan cara Tuhan mendidik Anda dan saya. Marilah kita menjadi anak-anak Allah dalam kesetiaan yang penuh kasih. Di saat kita harus menghadapi penderitaan, kita menangis, kita bersedih, namun hati kita tetap mencintai Allah. Tiada pernah boleh penderitaan apapun memisahkan cinta kita dari Tuhan.